Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang komentar dari negeri jiran Malaysia. Ada saudara kita yang ikut menanggapi ataupun mengomentari polemik yang terjadi dan yang menimpa kepada para raja dan sultan di Indonesia. Padahal ini baru kali pertama ya sultan speak up dan lalu ditanggapi. Bahkan banyak yang seorang sultan atau raja yang kondisinya mengenaskan. Nah, jadi langsung saja kita bacain bersama-sama komentar dari saudara kita di Malaysia tentang nasib para raja dan sultan di Indonesia. Kurang lebihnya seperti ini. Dari akun Pakjang7585, 1 jam yang lalu. Kata beliau, saya dari Malaysia. Ini pertama kali saya melihat salah satu raja Indonesia. Nasib raja Indonesia dan raja Malaysia sangat berbeza. Di Malaysia tiap-tiap 4 tahun salah satu sultan pasti dilantik menjadi raja agung untuk menjadi pengawas pemerintah. Ya, jangankan saudaraku yang di Malaysia, jangankan kita membandingkan nasab para raja dan sultan ini dengan Malaysia. Bahkan di negeri Indonesia sendiri, di negara Indonesia sendiri, yang hanya diperlakukan luar biasa hanya satu raja, hanya satu keraton. Jadi wajar kalau lalu kemudian raja-raja yang lain berpikir, loh emangnya Indonesia ini berdiri di tanah satu kerajaan saja, gitu loh. Bukankah Indonesia itu berdiri di tanah-tanah kerajaan dan kesultanan? Kok yang hanya mendapat hak istimewa cuma satu sultan, satu kerajaan? Nah, ini menarik. Jadi apalagi kalau dibandingkan dengan Malaysia ya, yang tadi dikatakan 4 tahun sekali dapat hak istimewa, dapat menjadi raja agung. Ini bahkan tidak jadi raja biasa di Indonesia. Luar biasa ketidakadilan ini. Jangankan kepada rakyat biasa. Jangan dipikir kalian rakyat akan dipikirkan nasibnya oleh para anggota dewan dan pemerintah. Bahkan raja hak-haknya dikebiri, apalagi cuma rakyat biasa. Ini tidak provokasi. Ini real, ini ada kejadiannya. Di mana-mana terjadi ketidakadilan. Jadi orang baru yang entah dari mana, latar belakang kehidupannya bagaimana, dapat kesempatan memimpin atau sebagai penyalur aspirasi yang duduk di DPR itu. Pada akhirnya karena mereka menduduki kursi itu melalui pemilihan, akhirnya mereka berupaya dengan segala cara mencapai kursi tersebut. Lalu bagaimana setelah mereka mencapai kursi? Maka yang mereka perjuangkan adalah nasib para donatur, nasib investor, nasib bohir. Itulah yang terjadi. Dan tiap tahun kita disuruh teriak merdeka. Merdeka dari siapa? Merdeka dari siapa? Kalau maksudnya merdeka dari penjajah, sejak Indonesia ini berdiri penjajah sudah pergi. Yang ada kita ini dijajah oleh oknum-oknum pejabat, dijajah oleh para koruptor, oknum pejabat yang membuat kebijakan yang merugikan rakyat. Dan terkait itu kita hari ini belum merdeka. Salam brut.